Pak Ba baru saja selesai dari toilet. Namun, tanpa diduga, ia mendapati tisu habis. Ia panik, tidak tahu harus bagaimana. Untungnya ada petugas kebersihan di dekat situ. Dengan canggung, ia memanggil, "Permisi, bisa tolong ambilkan tisu untukku?" Ketika Dong En mendengar suara itu, ia kaget. Bukankah itu suara manajer Xiaolo? Ia pun tertawa kecil, lalu menggoda. Wah, manajer ternyata sering buru-buru ke toilet, ya? Manajer Xiaolo hanya bisa minta maaf. Ini salahku, tidak sempat ganti tisu. Ia lalu menyerahkan selembar kertas dengan hati-hati. Dong En menunggu di luar, siap membersihkan setelahnya. Tiba-tiba terdengar suara orang lain datang. Mereka panik, buru-buru bersembunyi di bilik. Xiaolo bahkan refleks menutup mulut Dong En dengan tangannya yang belum sempat dicuci. Mereka hanya bisa menahan napas sampai keadaan aman. Begitu keluar, Xiaolo mengeluh. Setiap ketemu kamu, pasti ada masalah. Dong En pun pasrah. Apa boleh buat, nasibku memang begini. Masalah lain ternyata sudah menunggu. Kemarin, Xiaolo sempat berselisih dengan Tuan Lai. Dong En yang kebetulan melihat, mencoba jadi pahlawan. Ia maju dan berteriak, "Jangan takut, ada aku di sini." Tapi aksinya malah berujung kacau. Seorang wanita bernama Mei Cheng justru mendorong Xiaolo hingga jatuh terbentur polisi tidur. Xiaolo pingsan seketika. Dong En panik, segera membawanya ke rumah sakit sambil terus meminta maaf. Begitu sadar, Xiaolo marah besar. "Mau kau kirim aku langsung ke kamar mayat, hah?" Dong En buru-buru membela diri. "Salah paham, aku sungguh ingin menyelamatkanmu. Tenang saja, aku yang akan tanggung semua biaya pengobatanmu." Apakah sang CEO ini akan jatuh cinta? Dan benar saja, sang gadis cantik dapat menaklukkan hati sang CEO. Dan masalah rumit terjadi saat sang mantan CEO tiba-tiba muncul kembali. Tanpa sengaja, wanita itu melihat Bai Moonlight, pacar bos Ba, muncul di bawah cahaya bulan. Saking terkejutnya, ia menjatuhkan toples Cuka hingga pecah. Detik berikutnya, ia dilarang masuk kantor CEO. Namun ternyata, Bai Moonlight yang sejak kecil tumbuh, bersamanya kembali muncul untuk memperbarui hubungan. Ia bahkan membawakan hadiah saat pertama bertemu lagi. Hatinya bergetar, meski tak bisa menyingkirkan rasa ragu yang tiba-tiba menyeruak. Kabar dari ibunya membuatnya kaget. Xiaolo dikabarkan akan mengubah arah hidupnya. Ia tak menyangka langkah pertama Xiaolo justru masuk ke perusahaan yang sama. Meski terkesan mundur, tujuannya jelas, menjatuhkan dirinya. Di saat yang sama, Dong En sibuk memamerkan kasih sayang bersama sang presiden. Tak tahu bahwa Lilian berniat merebut pacarnya. Tak lama kemudian, keduanya benar-benar bertemu sebagai saingan cinta yang tak terelakkan. Situasi makin rumit ketika Ibu Lu justru memuji Lilian di depan semua orang. Ia bahkan tidak tahu bahwa Dong En adalah kekasih putranya, Bi Xin, yang sudah menantikan pernikahan. Sang ibu malah bercerita masa kecil mereka. "Kalian dulu suka main rumah-rumahan. Kamu jadi ibu, dia ayah. Cocok sekali kan?" Dong En hanya tersenyum menanggapi, sementara Xiaolo tampak resah, takut pacarnya salah paham dengan gurauan itu. Di perjalanan, Dong En panik, tapi tak bisa berbuat banyak. Saat tiba di tujuan, Ibu Xiaolo sengaja memberi kesempatan pada Lilian dengan mengajaknya berbelanja. Lilian pun mengambil momen itu. Sambil menyindir halus, ia berkata bahwa semua prestasinya lahir berkat pengaruh Xiaolo. Namun Xiaolo dingin menolak pujian itu, menegaskan bahwa keberhasilannya lahir dari usahanya sendiri. Hatinya hanya tertuju pada Dong En, bukan pada sanjungan Lilian. Xiaolo mencari cara untuk menjauh dari Lilian dan lebih dekat dengan Dong En. Saat ibunya ingin berduaan dengan pacarnya, ia cepat-cepat membuat alasan untuk menarik Dong En. Namun rencana itu gagal ketika sang ibu justru meminta Lilian ikut bersama. Mendapat dukungan ibunya, Lilian makin percaya diri. Dalam perjalanan, Xiaolo sengaja menguji reaksi Dong En, berharap melihat rasa cemburu. Namun Dong En tetap tenang, meski diam-diam menyimpan rasa rendah diri. Di balik ketenangannya, Dong En berbisik lirih, mengaku khawatir hubungan mereka tak akan berakhir bahagia. Mendengar itu, Xiaolo mendadak berhenti. Di tengah keramaian, ia berlutut dengan serius dan melamar. "Aku mencintaimu. Aku mau berubah demi dirimu. Aku akan kumpulkan keberanian untuk kita." Dong En terharu, hatinya hangat dipenuhi bahagia. Namun momen manis itu mendadak rusak ketika Lilian muncul, membuat suasana seketika retak dan tegang kembali.
Gadis itu hanya dengan sopan menyerahkan kepiting yang patah kepada pria itu. Tanpa diduga, pihak lain mengira itu untuk memberinya makan. Pengganggu yang naksir padanya segera membungkuk dan menggigit. Langkah tiba-tiba ini membuat Dong Dong En tercengang, seperti rusa yang kaget. Tak lama, Presiden melihat Dong Dong En berfoto dengan pria tampan. Kecemburuan instan membuatnya langsung menarik Dong En dan ikut berfoto bersamanya. Apa yang tidak berhasil? Saya pikir itu benar. Jika Anda bilang ya, tidak apa-apa, saya akan menjualnya kepada Anda. Ucapan Presiden membuat Dong Dong En sebagai pihak B tak bisa menolak. Ia pun meminta petugas meja depan membantu mengambil gambar. Oke, terima kasih. Tapi saya baru saja melihat fotonya, katanya gugup. Saat itu ia teringat pesanan kepitingnya yang belum sempat dimakan karena terburu-buru ke hotel. Sayang sekali, pelayan sudah lama menyingkirkan kepiting berbulunya. Tepat ketika Dong En merasa tak berdaya, Tuan Lu yang bijaksana memesan kepiting yang lebih besar. Apa ini? Dong En terkejut sekaligus terharu. Ia sadar Tuan Lu sungguh perhatian. Kemudian, keduanya akhirnya bisa makan malam bersama. Melihat kepiting besar yang sangat dirindukannya, Dong En segera memecah cangkang dan dengan tulus menyodorkan suapan pertama kepada Tuan Lu. Lu, yang selalu memperhatikan gadis yang ia sukai, menerima makanan itu dan memakannya tanpa malu-malu. Gerakan tak terduga ini membuat Dong En bingung, seolah kesurupan, namun ia hanya bisa menahannya sendiri. Dong En, jangan tertipu oleh kecantikan. Bangunlah, pesta sebentar lagi usai, batinnya. Setelah acara selesai, Tuan Lu berinisiatif mengantarnya pulang. Tak lama kemudian, mereka berdua pun berangkat dalam perjalanan malam itu. Dong En yang lelah akhirnya tertidur di kursi penumpang. Lu di sampingnya tak tahan untuk tidak peduli. Saat cahaya lampu jalan menyinari wajahnya, ia mengulurkan tangan untuk menyelimutinya. Hingga tiba di lingkungan Dong En, gadis itu masih terlelap. Tepat ketika Lu ingin diam-diam menatapnya lagi, tiba-tiba sebuah nada dering nyaring memecah keheningan. Itu pengingat tanggal 24, hari perayaan pertemuan gadis penenun dan gembala di distrik Dingting. Nada dering itu membuat manajer di samping penasaran. Kecemburuan kembali membuncah. Ia langsung bertanya pada Dong En, "Ada yang ingin kau katakan padaku?" Namun gadis itu menjawab singkat bahwa itu hanya panggilan iseng. Ia tak ingin membicarakan lebih banyak. Meski Lu tidak puas, ia terpaksa berhenti bertanya. Namun, saat mereka akhirnya berpisah, Lu masih menatapnya dengan marah. "Ada lagi yang ingin kau katakan?" Tanyanya dalam hati. Sang CEO dengan tatapan tajamnya kemudian pergi.